Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Matius 24 ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan nubuat Yesus sebagai respon untuk menjawab pertanyaan para muridnya yang bertanya, "Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Lalu Yesus menceritakan gambaran atau kondisi akhir zaman sebelum kedatangannya kembali, yaitu bahwa di akhir zaman dosa dan kedurhakaan bukan berkurang, namun justru bertambah-tambah. Bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sobat Kairos, apa saja penyebab kasih kebanyakan orang menjadi dingin seperti yang dikatakan pada ayat 12? Dalam renungan hari ini mengatakan bahwa penyebab kasih menjadi dingin adalah karena bertambahnya kedurhakaan. Lantas, apakah arti dari kedurhakaan? Dalam bahasa Yunani, kata durhaka adalah anomia. Secara etimologi, anomia memiliki makna mengabaikan kebenaran. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, durhaka berarti ingkar terhadap perintah Tuhan, perintah orang tua dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat memaknai bahwa kedurhakaan yang dimaksudkan pada ayat ini berarti seseorang yang mengingkari atau yang sudah biasa dan dengan sadar dan sengaja melanggar firman Tuhan. Dan bagi orang durhaka, kebenaran itu baginya tidak lagi penting. Orang yang sudah masuk pada tahapan ini atau yang disebut orang durhaka akan sangat mudah menjadi murtad. Dan jika sikap ini terus-menerus dipelihara, tahu kebenaran, tetapi kita dengan sadar dan bahkan sengaja melanggarnya, maka lama-kelamaan kasih akan menjadi dingin. Dan secara natural kita akan sulit mengasihi Tuhan, juga mengasihi manusia. Oleh karena itu, Sobat Kairos, kita harus mengambil langkah antisipasi supaya kita tidak termasuk dari yang disebutkan oleh Yesus, kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin atau tawar. Bagaimanakah antisipasi kita pada masa kini supaya kita tidak disebut sebagai orang yang kasih kita semakin dingin atau tawar? Yang pertama, jagalah kadar kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. 1 Korintus 13 ayat 13 disebutkan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dengan demikian kita ketahui kasih adalah dasar dari semuanya. Jika kasih kita bermasalah, maka iman dan pengharapan kita juga akan terganggu. Jadi yang pertama, peliharalah kadar kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, jangan mencintai dunia dan mencintai diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia dan semua yang ada di dalamnya. Saat kita mencintai dunia, hal itu akan mempengaruhi diri kita dan mengurangi kadar kasih dan kadar iman kita kepada Tuhan. Dan 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan yang ketiga, antisipasi kita supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Apakah itu? Kita harus memastikan bahwa kita benar-benar beriman. Filipi 1 ayat 9-10 menuliskan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sobat Kairos, yang keempat dan yang terakhir, cara kita mengantisipasi agar kasih kita tidak menjadi tawar dan dingin, padamkanlah perselisihan.
Perselisihan ini disebabkan karena kita disakiti atau dilukai oleh orang lain. Dan saya yakin kita semua pernah mengalami ini. Tetapi sebisa mungkin padamkanlah perselisihan. Saat kita berselisih dengan seseorang, hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu. Sakit hati akan mengganggu kasih kita kepada Tuhan. Tanpa disadari, iblis telah mengambil keuntungan dan ini tidak boleh terjadi. Perselisihan tersebut tidak boleh terjadi dan harus segera dipadamkan, diselesaikan. Jika ada di antara kita yang sedang merasakan itu, maka selesaikanlah perselisihan supaya kasih kita tidak menjadi tawar atau dingin. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus kita akan mampu melakukannya. Itu sebabnya bertekunlah melakukan firman Tuhan sampai pada kesudahannya, karena ada upah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam renungan hari ini pada ayat yang ke-13, yaitu, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Biarlah kita menjadi bagian orang yang disebut sebagai orang-orang yang diselamatkan, bukan orang-orang yang kasihnya menjadi semakin tawar dan dingin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.